Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Sore hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan dengan keadaan sehat. Dan bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan Kau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Layakan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau angkat. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami buat perlindungan-Mu Bapa, buat anugerah-Mu yang besar. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa persembahan yang berkenan-Mu ya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, bersyukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa kami memilih hal yang besar. Kami memilih hal yang ajaib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa jejak langkah-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap.
tempat ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Biar tempat ini penuh kemuliaan-Mu Bapa. Biar kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami sore hari ini Bapa. Sekiranya sekiranya ada kemuliaan-Mu Tuhan. Ada hadirat-Mu Bapa yang boleh kami rasakan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Hati yang rindu untuk memuji-Mu lebih lagi. Hati yang rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang memuji Allah kita, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, bersukacita sore hari ini, amin. Amin. Mari kita mau memuji Allah kita lebih lagi. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
syukur kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya itu hanyalah sementara. Sebab ada pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, sangat baik bagi hidup kami. Kami percaya musim akan berlalu dalam kehidupan kami. Amin. Kasih setiamu tetap sama.
Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Bapa yang tahu cerita hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah memandang masa lalu setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lebih dari siapa
mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku. Engkaulah dasar pengharapan setiap kami Tuhan. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kau Allah yang selalu setia, Kau Allah yang selalu ada. Bahkan Kau Allah yang mengetahui Tuhan setiap cerita kehidupan kami Bapa. Dan Kau Allah yang tidak pernah memandang rupa setiap kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah memandang masa lalu setiap kami. Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang selalu mau Tuhan Yesus untuk membentuk kami, untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Yang saat sore hari ini sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan semakin hari semakin membentuk setiap kami. Semakin hari semakin menjadikan setiap kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan maksud tujuan Engkau menciptakan setiap kami Bapa. Supaya setiap kami semakin hari semakin serupa, segambar dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu juga yang akan melayani setiap kami sore hari ini Tuhan. Bila setiap kata-kata yang boleh keluar, biarlah perkataan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Wimpi dari Malang. Tempat kami persilakan Bapak. Shalom. Lebih keras lagi. Shalom. Siapa yang percaya bahwa semua bangsa termasuk bahasa Arab telah dibayar dengan darah Yesus? Angkat tangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Siapa yang percaya semua bangsa di bumi, termasuk bangsa Arab juga telah dibayar dengan darah Yesus. Angkat tangan. Ayatnya Wahyu 5 ayat 9, tidak usah dibuka. Amin. Temanya bagus. Kita baca satu ayat, Yakobus 1 ayat 3, cukup. Yes, finishing well. Bagaimana caranya? Ayo. Yakobus 1 ayat 3, buka segera. Tolong dibantu 2-3 orang supaya peka mendengar suara apa yang Tuhan mau firmankan. Amin. Hamba Tuhan ini tidak punya Alkitab, tidak punya iPad, tidak punya apa. Firman Tuhan di sini. Kenapa kau di sini? Mau seperti saya? Mau? Nanti pulang baca Yeremia 31 ayat 31, 34, Ibrani 10 ayat 15, 16. Mau? Mau beri kemuliaan untuk Tuhan yang mau. Tuhan berkata, aku akan tuliskan perkataanku yang kekal ke dalam hatimu. Mau? Bukan di loh batu, bukan di Alkitab, bukan di iPad. Bukan di teknologi yang paling hebat sekalipun. Chip ditanam di otakmu, komputer bukan. Amin. Karena ada bagian dari hidupmu untuk start up and finishing well. Tak peduli kamu start up paling jelek seperti Kadron namanya Saulus bisa finishing well. Amin. Baik kita dengar. Yakobus 1 ayat 3. Kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Yakobus saudara Tuhan Yesus menulis demikian. Tetapi roh Tuhan menulis kepada saya beda. Ikuti saya supaya cepat selama hidupmu tidak rugi. Ya, Tuhan berjanji 7.670 ayat. Janji-janji. Ikut janji-janji hidup kekal. Kalau belajar teologi namanya soteriologi. 2.531 ayat. Bahasanya WL tadi ngomong temporal punishment. Ayo ikuti saya, temporal punishment. Dalam bahasa Jerman jejere paman. Ayo ikuti. Hukuman sementere. Apa? Sementara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. 431 ayat. Di antara janji-janji hidup kekal. Hukuman kekal selama-lamanya. Jadi finishing well artinya kita tidak kena satupun dari hukuman kekal. Amin. Saya akan kisahkan tentang 2 generasi. Di antara pertama saya tidak singgung. Abraham sampai Daud 14 generasi saya tidak singgung. Saya singgung sedikit saja. Nanti lain kali saya khotbahkan. 6 manusia yang dari Daud sampai Yosua itu 14 generasi kedua. Tuhan telah hapuskan 6 manusia raja-raja. Mau saudara dihapus dari kitab kehidupan? Maka mulai detik ini, mari kita pelajari. Sungguh-sungguh, di India Tuhan berfirman, son, if you are preaching, never again. Kalau khotbah jangan pernah lagi borongan. Amin. Saya suka cita karena mendengar sebagian masih bisu. Tuhan berkata, saya tanya, why Lord, dombe-dombeku, bahasa Bataknya, domba-dombaku mendengar suaraku. Tahu bonusnya, nanti baca di rumah. Yohanes 10 ayat 27, bila engkau adalah domba-domba Yesus, engkau peka mendengar suaranya, engkau dapat mengikuti dia dan Tuhan lihat hatimu. Kenapa? Karena ada firman Tuhan, Allah yang kekal, yang berkata-kata di hatimu. Dan Tuhan berkata, mereka mengikuti aku. Tahu bonusnya kan? Yohanes 10 ayat 28. Ayo ikuti saya. Aku akan memberikan hidup kekal selama-lamanya. Dan tidak seorang pun dapat merebut
dari tanganku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nih. Amin. Ngono ae kok repot. Ayo, tokoh pertama. Manusianya gagah perkasa. Apa dia jahat? Mari kita PGA. Bukaan, baca. You boleh baca sak sukamu. Yesaya 38 ayat 1 atau 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Sama persis, titik, koma dan lain-lain. Ayo buka 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Amin, nanti pulang baca itu. Ayo baca dengan keras. 3, 2, 1. Tentang Hizkia, 2 Raja-Raja 20 ayat 1. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Tolong kanan kirinya yang bertiga itu dengarkan. Amin. Saya suka cita karena direkam. Biar semua mengerti di seluruh bumi. Amin. How to finishing well. Hanya satu cara. Yes. Amin. Ayo 3, 2, 1. Yang keras. Oh Tuhan, kenapa Tuhan kok sadis ya? Coba sekarang ulangi, ikuti saya. Tuhan berfirman, saya akan mati, saya tidak akan sembuh lagi. Pertanyaannya satu, kalau ini ada tertulis dari Alkitab, Tuhan berfirman, saya akan mati, tidak akan sembuh lagi. Pasti atau tidak pasti? Hah? Yang bilang pasti gosok nirungmu, berbalik dan bertobat. Pak Gembala bisa terangkan. Semua yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, baca firman. Hizkia tidak pernah mati. Amin. Hizkia ditambah 15 tahun. Boroknya yang membuat dia hampir mati dikasih apa? Kue. Yes, menjadi beri kemuliaan untuk Tuhan. Gosok nirungmu. Haleluya, amin. Jangan malu-malu. Gosok hidung, tanda saya berbalik dan bertobat. Saya mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita pelajari tentang Hizkia. Bukaan. Ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Ya. Kita kan bisa ngomel. Tuhan kok sadis. Ya. Baik. Ujian iman, yes, amin. Ayo, 3, 2, 1, ini Hizkia, 3, 2, 1 yang keras. Apakah Hizkia baik dan benar? Yes, betul. Ayo yang lain bunyi, apa yang Hizkia benar? Benar, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh ini Tuhan yang ngomong kok melalui manusia. Amin. Mengisahkan bahwa satu ciptaan yang sempurna seperti Ayub. Ya, itu benar. Amin. Ayo lanjut ayat 4. Ini yang paling dahsyat. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Disinilah cara menggali baca Alkitab. Amin. Untuk kita sungguh-sungguh membaca, ayo ikuti saya. Membaca Alkitab. Untuk mendengar suara Tuhan. Sampai Tuhan melihat hati kita. Jatuh cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bertekun. Terpaut dengan firman. Sampai firman yang hidup membaca hatiku. Dan Tuhan mulai menuliskan. Perkataannya yang kekal. Dirinya sendiri ke dalam hatiku. Amin. Mau kan digenapi? Tuhan berfirman, ayo ikuti saya. Tuhan berfirman, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Dan firmanku tinggal di dalammu. Mau? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan kamu bisa doa minta apa saja. Minta surga, hidup kekal, hidupmu diberkati. Amin. Karena Tuhan tidak mengajarkan agama. Tuhan tidak mengajarkan khotbah itu tentang akal,
apa saja keadaan dunia. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah sebab Allah menjadi manusia, dia datang bawa kerajaannya di bumi. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala perintah amanat agung. Amin. Hukum-hukumnya. Amin. Maka yang tidak kelihatan matamu Tuhan akan berikan. Mau? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita baca dengan keras. Lebih keras lagi. 3, 2, 1. Ini mengisahkan bahwa satu-satunya manusia setelah hukum Taurat ditulis Tuhan, 10 larangan perintah Tuhan, namanya hanya Hizkia, tidak Musa. 800 tahun setelah Musa mati, Hizkia hidup. 500 tahun setelah Musa mati, 1000 tahun Masehi, mbah buyutnya 10 generasi, 11 generasi Hizkia. 11 generasi dari Daud, baru Daud tidak berani menghancurkan ular tembaga. Amin. Salomo menghancurkan, bahasa Jermannya mbokten. Tidak pernah, bukan. Amin. Yes, yes. Siapa yang menghancurkan? Hizkia. Amin. Apa itu ular tembaga? Apa itu? Kenapa Musa membuat ular tembaga? Menurut saudara, siapa yang perintahkan Musa membuat ular tembaga? Apa itu ular tembaga? Mau tahu? Baik, dengar saya baik-baik. Semua kita yang pengen finishing well dengan cara etikal, dengan otak salah. Yes. Jadi ular tembaga itu adalah gambaran upah dosa ialah maut. Tuhan menggerakkan karena semua bangsa Israel itu sukanya berjinah rohani. Ada Allah yang roh, tetapi mereka menyembah termasuk Nehustan. Kenapa? Karena itu source of miracle, sumber daripada mujizat. Amin. Ayo kita gali, bukan Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Hari ini engkau tahu. Yes. Musa tidak pernah berani membuat ular tembaga bila tidak diperintah oleh Tuhan. 1. 2. Ular tembaga itu sumber mujizat. 3. Apa maksudnya? Tuhan begitu jengkel melihat umat kita menjadi tomat tidak habis-habisnya. Tobat tapi kumat-kumat. Tobat tapi kumat-kumat. Ya, padahal ketika kalian dibaptis itu, maknanya baptiso itu adalah lagunya 1 WL, tahu kan lagunya? Ayo ikuti saya. Ku telah mati dan tinggalkan. Cukup. Roma 6 ayat 3, kita dibaptis oleh kematian Kristus, tubuh kita dosa dikuburkan, ditenggelamkan dalam air. Dan kita diangkat, dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi lagunya, ku telah mati. Tapi enggak mati-mati dosa di dalam tubuh kita. Bagaimana you can follow up? Bagaimana nyanyi-nyanyimu tadi berguna? Tidak ada guna sama sekali. Amin. Lagunya gini. Bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, ada lagi yang apa? Jadi kita sok melayani bersama Tuhan, dahsyat, tetapi kita belum milik Tuhan, omong kosong. Amin. Kita ngomong, oh saya beriman, nyanyinya gini. Ku mau cinta Yesus, aku percaya. Terus Tuhan mendengar kamu nyanyi gini. Firman-Mu pelita bagi dengkulku. Kamu bilang gitu, kenapa? Tuhan, loh nak, aku lihat kamu, aku hadir 2-3 orang. Di
Di dalam hatimu tidak ada firman. Bohong kan? Tanyakan Pak Gembala, bohong enggak Pak? Kalau kita mengaku beriman, iman timbul dari pendengaran iman adalah firman iman. Tidak ada firman di sini. Mau bertobat? Baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baca Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Tujuan Tuhan menciptakan replika salib 700 tahun sebelum Yesus lahir. Karena Yesaya itu hidupnya di zaman 700 tahun sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir. Amin. Replika salib telah diberikan. Tujuan Tuhan bukan untuk disembah. 2 Raja 18 ayat 4 tadi disembah. Dikasih korban. Allah adalah roh. Ikuti saya. Allah adalah roh. Sembah dia dalam roh. Bukan bentuknya patung. Bukan bentuknya salib. Amin. Amin. Ini baca ini. 3, 2, 1. Apa? Ular tembaga itu dibuat atas perintah Tuhan supaya apa? Supaya hidup kan ya. Nah, kameranya hidup ya. Yes, bagus. Itu replika salib. Kalau orang digigit ular beludak, orang itu pasti kena bisanya menjadi mati. Loh iyalah, saya opa kok, 67 tahun kok. Nak toh itu, berapa umurmu? Ayolah, 15, sama dengan cucuku. Ayo, aku kawin tahun 79 kok, ya opo. Ayo, lanjut. Ayat 8, ayat 9. Jadi kita akan tahu hari ini, kenapa Tuhan menginginkan seseorang yang paling istimewa. Ya, tadi kan Hizkia baik toh, jempol 1 toh, salah. Nanti kamu angkat jempol 2 ya setelah ayat ini. Ayo 3, 2, 1. Apa artinya? Kamu digigit ular beludak, berbisa, pasti mati kan? Tapi kalau kamu pandang, lagunya ingat ya BL. Ku pandang wajahmu, bener enggak? Dengan mata mana kamu memandang Tuhan? Mata iman, mata hati. Ayo ikuti, dengan mata iman, mata hati, mata nurani yang Tuhan bukakan bagiku. Amin. Bukan dengan mata fisik, seumur hidup you tidak bisa lihat Allah yang roh. Betul enggak? Nah, jadi ular tembaga itu mereplikakan salib Kristus. Tetapi dasar orang Israel hari ini ada beberapa gereja yang menyebut miracle service dan lain-lain. Itu temporal blessing. Amin. Amin. Lazarus mati. Dibangkitkan Yesus. Mati lagi enggak? Mati lagi. Betul enggak? Bartimeus matanya buta sejak lahir. Dicelikkan matanya jadi melihat. Mengikut Yesus. Tua-tua rabun enggak? Buta lagi enggak? Mati enggak? Mati. Ayo bedakan antara soter dengan temporal blessing. Katakan dengan saya. 3.503 ayat adalah ayat-ayat janji Tuhan tentang hidup sementere. Hidup sementere diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat 10c. Dan mempunyai hidup ini di dalam kelimpahan. Amin. Tetapi yang B, Tuhan berkata, aku datang. Ayo ikuti, aku datang untuk memberi gesang langgeng selaminyo. Hidup kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. 7.670 ayat. Beri kemuliaan sekali lagi.
Amin. Nah, jadi Hizkia hanya baik, benar, bokten. Tangan satu, ubah tangan dua. Tapi jangan sekarang. Baca ayat 5. 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Sebab bukan Musa yang berani menghancurkan ular tembaga. Ayo ikuti saya. Ular tembaga menjadi apa Pak Gembala? Pak Gembala menjadi apa ular tembaga? Ayo ikuti saya. Sinkritisme. Allah yang roh dijadikan ilah oleh bangsa Israel. Disembah, dikasih korban bakaran. Yang ayat 4 tadi. Ayat 4 bukan. Ayat 4 bukan. Nah, betul enggak? Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Dampak daripada Hizkia mengatakan itu. Di kolong langit, di seluruh Alkitab, dari keturunan Yehuda. Juru selamat itu hanya satu yang disebut tidak ada sebelum dia, tidak ada sesudahnya. Ayat 5, baca dengan keras. 3, 2, 1. Berarti apa ini ngomongnya? Ayo tangannya diangkat. Hizkia yang terbaik. Di antara semua manusia, bukan Daud, bukan Salomo, Hizkia. Amin. Bukan Musa. Musa gak berani hancurkan ular tembaga. Daud gak berani, Hizkia berani. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa dosanya? Ayo tanya. Tuhan apa dosanya? Tuhan apa dosanya? Ayo ikuti saya ngomong. Kok enak wani piro kowe? Oke. Tuhan apa dosanya? Hizkia. Kok Tuhan berfirman? Kamu akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ngerti ya sekarang? Apa dosanya? Di sini tidak ada dosa. Amin. Mosok Tuhan sadis? Enggak. Dosanya nanti tak sebutkan ya, waktu terbatas. Tapi kita baca dulu. Apa satu-satunya prosesi di dalam hidup ini you can finishing well. Amin. Amin. Seluruh September. Nih gabungannya. Ayo bacanan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 diulangi. 1, 2, 3, dan 4. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Stop dulu LCD. Ayat 1 ini. Pada saat Hizkia hampir mati, sakit, Tuhan malah bawa Ibrani 1 ayat 1. Apa maksudnya? Ikuti saya. Ibrani 1 ayat 1, ringkasan, bahwa seluruh perjanjian lama, Tuhan menyatakan diri, Tuhan berbicara melalui nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 2 dan 3, Allah menjadi manusia berbicara melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amos, juru bahasanya Tuhan. Yesaya bin Amos. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, Tuhan berfirman, Tuhan yang berfirman ini. Bukan nabi. Melalui nabi. Amin. Ayat 2 baca. 3, 2, 1. Stop. Apa artinya? Detik dia ditegur Tuhan. Hizkia yang begitu baik. 2 jempol kan? 2 raja-raja.
Dia itu balik kuciang. Tahu ya balik kuciang begini. Meong dia balik. Dia hadap Tuhan yang adalah dinding. Amin. Dan berdoa. Ayat 3. Ini rahasianya, kuncinya. Ayo, 3, 2, 1. Tahu bahwa doa ini dengan penuh kerendahan hati dan dia adalah apa? Katakan saya. Ayo, Hizkia berbalik dan bertobat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Satu-satunya cara. You are able to finishing well. Amin. Amin. Dan yang kedua. Sudahkah? Ayo ikuti. Di sini banyak kan suami istri. Dah gini aja tanganmu, gini. Ya, ikuti saya bicara. Buka 1 Korintus 6 ayat 19-20. Nah, pertanyaannya gini, kamu milik siapa? Kalau kamu punya suami, kamu ngaku milik suamimu, kamu gosokan irung, bertobat hari ini. Amin. Kalau kamu anak-anak bilang milik bapakmu, bapak yang kelihatan mata, kamu bertobat. Amin. Ayo. 1 Korintus 6 ayat 19. Yang keras. Ayo. 1 Korintus 6 ayat 19. 3, 2, 1 kata kamu diganti saya. Ayo tangannya begini. Saya. Oke. Semua kata kamu diganti saya. 3, 2, 1. Yang diam di dalam saya. Roh Kudus yang saya peroleh dari Allah dan bahwa saya bukan milik saya sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli. Ayo ayat 20, 3, 2, 1. 20. Karena itu saya muliakan Allah. Dengan tubuh saya beri kemuliaan untuk Tuhan. Ngono kok repot. Amin. Belinya dengan apa? Buka dulu. Ayo ikuti saya semuanya. Jangan khawatir, saya tidak ngajar kesesatan. Firman Allah. Allah, ayo. Allah menjadi manusia untuk tingok. Untuk disembelih. Tanpa pencurahan darah. Tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Amin. Yes. Amin. Bukan 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Kamu supaya jangan main-main lagi. Amin. Siapa yang telah disembelih? Namanya siapa? 3, 2, 1. Siapa yang telah disembelih bagimu? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, ayo tangannya. 4 lagi. Wahyu 5. Ayo yang keras. Wahyu 5 ayat 6. 6 tambah 3 ayat 9. 9 tambah 3 ayo. Ayat 12. Dan terakhir Wahyu 13 ayat 8. Buka aja Wahyu 5 ayat 9. Jadi hari ini engkau tahu, kamu bilang begini, saya bukan milikku sendiri, saya milik Yesus. Amin. Baca ini, Wahyu 5 ayat 9. 3, 2, 1. Saya mau tanya, engkau huruf besar ini siapa? Engkau huruf besar ini siapa? Tuhan kok firman. Siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Oleh darahmu, huruf besar. Siapa? Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Ayo ikuti saya tanya. Jadi kamu sekarang nilai dirimu, harga dirimu ini apa? Ayo ikuti saya. Tuhan, hari ini saya mengaku bahwa saya, tubuh jiwa roh saya, yang kau berikan cuma-cuma, engkau pilih sebelum dunia dijadikan. Hari ini nilainya darah Allah sendiri. Allah harus disembelih. Dan dengan darahmu, engkau telah menebus bagi Allah dari tiap-tiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. 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 Hizkia dosanya. Hizkia berbalik dan bertobat. Belum lagi kakinya. 2 Raja-Raja 24. Kakinya Nabi Yesaya belum sampai setelah ngomong kamu akan mati, gak akan sembuh lagi. Kakinya belum melangkah keluar dari istana ambang tengah. Hizkia. Roh Kudus Allah berfirman lagi. Baliklah kepada Raja umatku. Dan ini ayatnya. Ayo yang keras, 3, 2, 1. Amin. Di kemuliaan untuk Tuhan. Yang di bagian LCD punya enggak versi NIV, New International Version? Punya? Coba bisa enggak download yang pinter-pinter anak-anak muda itu? Download cari ya, 1 ayat aja. Mari kita baca tokoh yang kedua. Dosanya Hizkia apa? Ayo ikuti saya. Nomor satu. Kalau saya di ICU, oksigen mahal. Kalau saya dapat bernapas dengan lega, merdeka, pernahkah saya mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi cuma-cuma? Pernahkah hati saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaannya, sehingga sampai detik ini saya bisa datang ibadah. Yang ketiga, saya nggak boleh menjadi angkuh, sombong, syok. Yang ketiga, yang keempat, suka pamer. Yang kelima, tidak peduli. Saya pamerkan seluruh apa yang Tuhan beri kepada musuh. Sehingga beberapa generasi setelah Hizkia, semuanya dibawa, ditawan. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena apa? Sok pamer. Semua harta yang dibangun Daud oleh tangannya Salomo dibawa semua. Amin. Yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, 2 Tawarikh 33. Ayo, ya itu anak ganteng sudah bawa. 2 Tawarikh 33 ayat 11. 1 ayat dengan tokoh yang nomor 12. Yaitu anaknya Hizkia, namanya Manase. Ayo cepat. 2 Tawarikh 33 ayat 11. Nanti cari di NIV. Karena engkau akan heran. Jangan New King James. NIV. New International Version. Amin. Ayo baca bahasa Indonesianya dulu. 3, 2, 1. Nah, naikkan 1 ayat 10. Tuhan berfirman tidak digepres sewes-sewes. Ya, dengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan disimpan di dalam hati. 2 Tawarikh 33 ayat 10. 3, 2, 1. Balik ke ayat 6. Ini loh Manase, perhatikan, sangat jahat. 3, 2, 1.
Jahat enggak? Jahat enggak? Jadi Manase tangane, ayo jempol loro, Hizkia dibalik. Ya, begini ya, sangat buruk. Amin. Saya mau tanya, kalau orang seperti ini, Manase bisa enggak kalau dia berdoa dijawab Tuhan? Jawaban. Kalau yang jabat gak bisa, gosok nirung. Amin. Yes. Yes. Ayat 11 tadi menjadi prasyarat. Coba NIV dibuka. 2 Chronicle chapter 33 verse 11. Second Chronicle 2 Tawari 33 ayat 11. Bunyinya beda. Ya. Coba bayangkan, ikuti saya. Musuh menawannya dengan kaitan dan membelenggu kaki tangannya. Berarti seolah-olah dipancing kan? Ya, dengan kaitan disambar begitu. Salah. Amin. NIV bisa 2 Chronicle, 2 Chronicle chapter 33 verse 11. 2 Tawari 33 ayat 11. Kalau nggak bisa ketemu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ketemu, puji Tuhan, di mana-mana bisa ketemu. Thomas bisa temukan juga. Yes. Haleluya. Sudah saatnya yuk kedatangan. Ya, mosok belajar bahasa Inggris hanya harus di kampung saya lahir. Kampung Inggris. Buat dong di metro kampung Inggris. Amin. Orang Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos belajar bahasa Inggris 2-3 bulan. Jadi jemaatnya My Team, Denny Rumokoi itu GPDI 1.200. 600 dari kampung Inggris. Mau jemaat berlipat ganda. Ayo coba. Ya apa? Speaking English. Jangan jadi setengah fosil. Amin. Amin. Ayo. Ayo semuanya tua muda. Haleluya. Bukan, enggak bisa. Enggak dapat. Nah bunyinya begini. Coba bukaan 2 Tawari 33 ayat 11. Pastor Wandi bisa dapatkan. NIV, New International Version. Bukan NKJ. Ada yang sudah bisa? Kalau bisa di-scan masukkan ke situ. Bunyinya begini loh ya. Bunyinya begini. 2 Tawari 33 ayat 11. Gak apa-apa. Karena kalau kamu buka NKJ, podo ae, persis. Salah. Yes. Jadi temporal punishment untuk orang yang kurang ajar seperti Manase yang membakar korban anak-anaknya untuk dewa Molok, caranya membuat kapok, dihukum sementara supaya berbalik dan bertobat adalah dengan apa? Nah, saya terjemahkan ya. Jadi ya, 2 Tawari 33 ayat 11. Wah, iki ganti wong lain lagi. 33. Ayo. Sebab itu, ayo ikuti saya. Sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur untuk menangkap Manase. Titik, tidak ada koma. Setelah ditawan baru. Ayo nonik-nonik yang suka India. Tangannya ditaruh di hidung. Musuh, can the enemy put a hook in the nose. Ngono lho, NIV. Amin. Jadi bukan ditangkapnya dengan kaitan, tapi setelah ditawan, dia itu dikasih pancing di hidungnya kayak gondel India itu. Kemudian dengan tali kirmisi dia diseret. Amin. Sekali lagi WL, tak appreciate kata-katamu. Ya, maka apa? Kata-kata apa? Bahasa Prancis, kepepet. Ya, oke. Nah, maka apa yang terjadi? Setelah ditarik dengan itu, kaki tangannya dibelenggu dengan tembaga. Amin.
Ini baru betul. Ini loh. Jadi Hutuk Manase prisoner ditawan dhisik. Setelah itu the enemy put a hook in the nose. Dua pengintai yang diutus Yosua. Paulus diturunkan dengan keranjang. Dengan apa? Tali kemrisi undul. Oh gak kapal selam balon pisan. Balon kan. Jadi hidungnya Manase ditarik dengan senar. Amin. Gak suwe-suwe segera berakhir khotbah ini. Ayat 12. Saya tanya, sakit gak? Coba bayangkan kalau hidung ditancap Tuhan memperkenankan, mengizinkan musuh menawan, setelah ditawan ya prisoner sebagai tawanan baru ditaruh kaitan. Betul, itu jangan dilupakan. Nanti boleh dikhotbahkan lagi dengan Pak Gembala atau siapa. Amin. Inilah bedanya. Gak peduli LAI nanti diubah lagi, diubah lagi. Percayalah, bedanya cuma gini salah satu. Yang lama, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang baru, bahasa Inggrisnya berkata sudah 100 tahun lalu. All scripture is illuminated by God. Tetapi artinya itu yang baru, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kau no bedane. Nama Isa Masih dengan itu nama kontekstual kok. Amin. Bahasa Arab sama ojo bedakno. Orang yang kurang gawe hari ini buat Presiden RI membalik. Tidak ada Isa Masih tapi ada Yesus Kristus. Kan gitu toh di WA. Amin. Rame kan? Nah. Menurut saya justru itu peluang untuk kontekstual. Kita ini apologet. Katakan saya apologet. Saya saksi Kristus dan saya tidak membela kebenaran. Tetapi Tuhan mengizinkan kebenaran di dalam hati saya untuk saya menyaksikannya. Itu apologet sejati. Amin. Orang kelewatan doktrin A, doktrin B. Jadi apa? Capcay. Hari ini banyak dokter-dokter teologi capcay. Ya kan, rumet kan? Seluruh STT minta satu orang mundur. Dan lain-lain. Ayo kita ya sampai MDC Tulungagung kecanduan dulu. Tapi sudah kapok katanya Pak Sony. Amin. Amin. Tak tegur terus gak mau manut. Satu nomor isinya cuma truth. Truth itu ya Holy Bible ya the Word of God. Ayo lanjut. Lanjut. Yes, ayat 12. 2 Tawarikh 33 ayat 12. Jadi rahasia untuk finishing well, start with apa? Ayo ikuti saya. First, I must repentant. Berbalik dan bertobat. Second, do I belong to God? Apakah saya sudah menjadi milik Tuhan? Ayo jawabnya, yes, yes, yes. Sebab saya telah dibeli dengan darah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini kepepet ya. Terdesak itu kan kepepet toh. C, tadi yang WL. WL. Terdesak itu kepepet toh. Ayo 3, 2, 1. Ayat 13. 3, 2, 1. Ayat ini lo perlu perenungan. Betapa dahsyatnya Tuhanmu.
Tahu nggak? Manasye ditawan, dikasih gondel. Begitu dia berbalik, ayo katakan. Begitu saya berbalik dan bertobat, detik ini di dalam hadirat Tuhan, Tuhan ubahkan semua keadaan. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Tuhan langsung bawa loh. Ajaib toh Tuhan. Ya, seperti boneka itu loh. Wah, kamu ditawan ya. Potehi tahu kan? Ning nong ning nong ning nong. Nah, kemudian diambil. Loh, gak ada. Di mana? Oh, dia di istananya lagi. Dia hancurkan semua sinkritisme. Yaitu apa? Patung-patung, dewa, sihir semuanya mengaku satu-satunya Allah roh. Yaitu Allah yang hidup. Amin. Mau mengaku Allah yang hidup? Jangan sembah patung-patung. Jangan seperti Hizkia, amin. Mau? Jangan sombong, mau? Mengucap syukur, terima kasih, mau? Nah, perhatikan. Ikuti saya. Tuhan, bila demikian, hari ini saya berbalik dan bertobat. Saya yakin Allah yang kekal, saya pun bisa melunakkan hati Tuhan. Mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri. Sudah selesai ayatnya. Jadi cara untuk finishing well adalah menghadapi ujian iman, yaitu Tuhan perkenankan berapa? Ayo ikuti, 2531 hukuman sementara. Supaya manusia boleh memperoleh janji hidup kekal. Karena Tuhan telah menebus dengan mati, satu kali mati, dengan meninggalkan kekekalan, mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia fana. Tetapi yang dilahirkan bukan dari sperma, tetapi dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18-20. Supaya dia boleh disembelih. Dan satu-satunya darah, bukan hewan, bukan 1 miliar sapi atau domba, tetapi darah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa hari ini Tuhan membuka hati saya, menyatakan kehendaknya firman Allah supaya saya boleh berjalan di dalam kekekalan. Amin. Ada 3 lagu hidupmu kalau milik Tuhan. Lagu yang pertama begini, coba ikuti saya semuanya. Tiap. Ayo munine piye? Tiap langkahku diatur. Lagu yang kedua. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Lagu yang ketiga, ayo katakan, bila saya milik Tuhan, lagunya adalah bukan my way, bukan karep-karepku dewe, tetapi apa? Suka-sukamu. Lagu yang keempat untuk finishing well, kamu harus nyanyikan ini. Ku di tanganmu. Bisa toh? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayo lakukan ini satu kali. Terima kasih. Nyanyikan ini. If
Pak Warto untuk berdoa. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya Pak WMP. Tuhan Yesus memberkati, kami sangat diberkati sekali. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman, saya undang untuk Bapak Ibu bisa duduk kembali. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening MDC Metro. Laporan keuangan tanggal 10 sampai 16 September, laporan persepuluhan. Persembahan selamat ulang tahun kepada Ibu Betty, Saudara Betty, Ibu Yeni, dan Bapak Supriyono. Tuhan Yesus memberkati. Pesan gabungan akan diadakan pada tanggal 27 September jam 6 sore. Kami mengundang untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat di kesan maupun yang belum terlibat di kesan untuk bisa hadir pada tanggal 27. Terima kasih. Sebentar kita akan akhiri ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Baik, kami segenap jemaat dan pengurus yang ada mengucapkan terima kasih untuk Bapak WMP yang bersedia melayani pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Ibu juga Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pada sore hari ini kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang terus ya Tuhan melimpahkan anugerah di dalam setiap kami ya Tuhan. Di dalam segala apa yang kami hadapi di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ajar kami Tuhan untuk terus ya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hari-hari kami Tuhan.
terus beracara Tuhan di dalam waktu-waktu yang kami miliki ya Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami terus berjalan dan mengakhiri dengan finishing strong Tuhan. Sehingga nama-Mu dimuliakan ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada sore malam hari ini. Biarkan ini menjadi penguat bagi kami dan menyadarkan kami sungguh berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang baik atas bangsa ini Tuhan. Engkau terus menyertai bangsa kami Tuhan. Di tengah segala masalah problema yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau campur tangan. Berkati para pemimpin kami di tengah setiap pergumulan-pergumulan yang mereka boleh hadapi Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang memberikan hikmat tersendiri di dalam setiap pemimpin kami. Juga jajaran-jajaran yang ada sampai tingkat yang terendah Tuhan. Engkau Allah yang menaungi ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu di dalam setiap mereka. Roh Kudus bekerja di dalam setiap pemimpin kami. Juga jajarannya Tuhan. Sehingga mereka terus mengandalkan Engkau Bapa. Mengenal Engkau dengan baik ya Bapa. Terima kasih kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa untuk kota metro Tuhan khusus. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi kota ini Tuhan. Kami memberkati kota metro Tuhan. Baik di dalam segala bidang yang aspek yang ada di kota metro. Engkau Allah yang terus menaungi ya Bapa. Berkati para pemimpin kami, wali kota, wakil wali kota juga. Dengan jajarannya Tuhan. Engkau Allah yang terus melingkupi setiap mereka ya Bapa. Pakai gereja-Mu Tuhan yang ada di kota metro. Untuk kepanjangan tangan-Mu. Untuk boleh menjadi berkat. Untuk menjadi terang dan garam-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan di kota metro di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan di dalam tubuh mereka Tuhan. Engkau Allah penyembuh bagi mereka dan melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk yang mengalami letih di dalam rohani mereka. Engkau adalah Allah yang memberikan semangat baru di dalam setiap mereka. Roh Kudus terus bekerja, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di dalam jemaat-Mu sehingga mereka kembali antusias untuk memuji dan memuliakan Engkau dan mengandalkan Engkau. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas dengan apa yang Engkau berikan di dalam setiap kami sepanjang minggu ini dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, ucapan syukur dan perpuluhan kami. Biarkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan gereja-Mu dapat mengelola dengan baik ya Bapa. Sebentar kami mundur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam segala pribadi, di dalam setiap pribadi-Mu. Di dalam keluarga-Mu dan usaha-Mu dibuat berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga Injil diberitakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan. Amin.